Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriana. Saya mahasiswi kampus Institut Setiami yang berada di Jakarta. Saya akan menjelaskan tugas salah satu mata kuliah kebijakan publik dengan dosen Ibu Dr. Sri Sundari SHMM, dengan tugasnya merespon buku. Dan saya ambil judulnya, tapi sebelumnya mohon di like dan subscribe video ini karena salah satu penilaian juga untuk mata kuliah ini. Nah, di sini saya mengambil buku yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Ini karangan Leo Agustino tahun 2017. Dan langsung aja saya jelaskan dari bab pertama, yaitu konsep dasar kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicairkan solusinya. Tidak hanya itu, kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik. Namun, tidak jarang kebijakan publik merupakan hasil karya yang bersifat tertutup. Dalam arti kata, kebijakan publik terjadi pada konteks politik yang tidak demokratik, sehingga keputusan sangat bersifat top-down. Dan ini bukan berarti di negara-negara bersistem demokrasi, kebijakan tertutup tidak terjadi. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh para aktor pembuat kebijakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat sempit untuk merepresentasikan kepentingan golongan. Dan pengertian dari kebijakan publik itu sendiri, setelah memahami argumentasi mengenai beberapa kebijakan publik, mengapa kita mesti mempelajari kebijakan publik? Dalam mempelajari dasar-dasar kebijakan publik adalah mengerti definisi, arti, atau makna mengenai kebijakan publik itu sendiri. Ada definisi yang terurai secara panjang dan ketat, tetapi ada pula yang pendek dan cair. Dan ada beberapa prinsip yang dapat diakomodasi tentang bagaimana konsep publik dapat diperkuat ekstensinya. Menurut Frederickson tahun 97, baik sebagai ide maupun sebagai suatu seni dalam praktik, prinsip pertama, konsep publik harus dibangun melalui pemberdayaan konstitusi. Setiap tindakan pejabat publik harus berbasis pada konstitusi. Artinya, administrator publik harus mempunyai kompetensi, baik secara teknis maupun secara manajerial, untuk mengabdi pada masyarakat yang berbasis pada ketetapan konstitusi. Lalu prinsip yang kedua, konsep publik harus berdasarkan pada pengertian tentang warga negara yang berbudi luhur. Dalam hal ini, perlu disadari bahwa suatu rejim pemerintahan tidak akan lebih baik dari masyarakat yang mereka wakili. Oleh karena itu, untuk melahirkan rejim yang baik, perlu dibangun warga negara yang baik pula, yang merupakan sumber dari pemerintahan tersebut. Lalu prinsip yang ketiga, konsep publik harus didasarkan pada pembentukan dan usaha mempertahankan sistem dan prosedur untuk mendengarkan dan merespon kepentingan publik. Dalam hal ini, administrasi publik hendaknya tidak hanya terikat pada efisiensi dan ekonomi semata, namun juga pada keadilan sosial serta nilai-nilai yang lebih luas dan umum seperti yang telah disebutkan di bagian sebelumnya. Lalu prinsip yang keempat, konsep publik harus didasarkan pada kebajikan dan kasih. Jika benar bahwa tujuan pemerintahan adalah memperluas perlindungan nilai-nilai rejim kepada seluruh warga negara, maka administrasi publik harus memiliki suatu konsep tentang publik yang didasarkan pada kebajikan dan kasih sayang. Lalu, merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumber daya manusia, menghentikan tindakan terorisme ataupun lainnya, dan kinerja tersebut menghasilkan sesuatu. Lalu pelajaran apa yang dapat dipetik dari berbagai definisi kebijakan publik di atas?
Satu yang pasti, tidak ada definisi baku mengenai kebijakan publik, tetapi setidaknya dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama. Pertama, kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kebijakan tidak bersifat acak, tetapi mempunyai sasaran dan berorientasi pada tujuan. Kedua, kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang. Ketiga, kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang simultan dan bukan keputusan yang terpisah-pisah. Keempat, kebijakan merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dan bukan apa yang hendak dikerjakan oleh pemerintah. Lalu yang kelima, kebijakan publik bisa bersifat populer atau pemberian insentif, pelaksanaan bantuan keuangan kepada masyarakat miskin dan lainnya. Tetapi juga dapat tidak populer. Contohnya seperti pencabutan subsidi, penerapan suku bunga tinggi, dan sebagainya. Lalu yang keenam, kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Nah, untuk yang positif, kebijakan melibatkan tindakan untuk menangani suatu masalah. Sedangkan yang negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau mengerjakan apapun. Lalu yang terakhir, kebijakan didasarkan atas aturan hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Lalu secara teoretik setidaknya ada 5 tipe kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan substansial dan kebijakan prosedural. Lalu yang kedua ada kebijakan liberal dan kebijakan konservatif. Lalu yang ketiga ada kebijakan distributif, kebijakan redistributif, kebijakan regulator, dan kebijakan self-regulator. Lalu yang keempat ada kebijakan material dan kebijakan simbolis. Lalu yang terakhir ada kebijakan collective goods dan kebijakan private goods. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai beberapa kebijakan dari poin ketujuh ini. Yang pertama, kebijakan substantif, menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar seperti pendidikan, kesehatan, pemberian subsidi kepada masyarakat kurang mampu, atau pembangunan jalan dan irigasi dan lain sebagainya. Dan untuk kebijakan liberal merupakan perhatian pada pelibatan pemerintah yang besar dalam rangka melakukan perubahan yang mendasar yang dirasakan warga masyarakat. Sebaliknya, kebijakan konservatif lebih mengarah pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah guna mempertahankan kondisi yang sedang berlangsung pada masanya. Jadi, secara sederhana, dapat dikatakan bahwa kebijakan liberal adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk mengkoreksi kelemahan yang ada dalam masyarakat. Untuk tipe ketiga, kebijakan distributif, redistributif, regulatory, dan self-regulatory yang didasarkan pada dampak sosial dan hubungannya dengan pembuatan kebijakan. Kebijakan distributif merupakan langkah pemerintah untuk menyebarkan atau mendistribusikan pelayanan kepada individu, kelompok, dan komunitas tertentu, seperti beras untuk rakyat miskin, kartu sehat, bantuan dana secara langsung, dan lain sebagainya. Kebijakan redistributif adalah usaha hati-hati yang dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan alokasi dana dan kekayaan, pendapatan, atau kelompok rakyat tertentu. Lalu untuk kebijakan regulatori adalah kebijakan tentang penggunaan pembatasan atau larangan perbuatan atau tindakan bagi atau kelompok tertentu. Kebijakan ini pada dasarnya bersifat mengurangi seseorang perbuatan atau tindakan bagi orang atau kelompok tertentu. Kebijakan ini pada dasarnya bersifat mengurangi kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk memiliki atau berbuat sesuatu. Contohnya, pembatasan penjualan obat-obat jenis tertentu, larangan untuk menjual senjata api secara umum dan bebas, larangan untuk membuang limbah di tempat-tempat umum, dan lain sebagainya. Sementara itu, kebijakan self-regulatory adalah kebijakan yang berupaya untuk mengawasi atau membatasi beberapa bahan atau produk tertentu.
Kebijakan self-regulatory biasanya dibuat untuk melindungi atau menawarkan kepentingan terhadap kelompok tertentu. Lalu untuk tipe yang keempat, material dan simbolik. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan sumber-sumber material yang nyata bagi mereka yang berhak menerimanya, seperti subsidi rumah bagi buruh, traktor bagi petani, kapal tempel bagi pelayan, dan lain sebagainya. Sedangkan kebijakan simbolis lebih bersifat penghormatan terhadap nilai-nilai tertentu daripada pemberian dalam bentuk nyata. Misalnya kebijakan pemerintah dalam menentukan hari libur nasional pada tanggal tertentu, pemberian gelar kepahlawanan, pemberian izin untuk menentukan bendera sendiri, seperti yang terjadi di Nangro Aceh Darussalam. Lalu yang kelima, ada kebijakan publik dapat juga dimasukkan ke dalam ketetapan yang merupakan barang kolektif atau barang private. Barang kolektif adalah kebijakan yang bertujuan untuk menyediakan barang-barang dan pelayanan-pelayanan bagi orang banyak. Dan biasanya barang tersebut tidak dapat disediakan oleh lembaga privat karena cakupannya yang teramat luas. Sebuah contoh klasik dalam kebijakan ini adalah pertahanan dan keamanan. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk memberikan rasa aman dalam banyak perspektif bagi seluruh warga selain mewujudkan lembaga pertahanan dan keamanan di dalam suatu negara. Lalu saya ambil beberapa kesimpulan dari materi ini. Ya. Yang pertama, masalah-masalah masyarakat sering disebabkan oleh banyak faktor, sementara kebijakan berhubungan dengan upaya penyelesaian satu atau beberapa masalah. Program latihan kerja dapat menolong para pengangguran yang kurang terampil, tetapi program tersebut hanya sedikit bertindak dalam menghadapi para penganggur yang sudah parah dan tidak mempunyai motivasi lagi. Inflasi harga mungkin merupakan akibat dari bermacam-macam faktor. Usaha untuk mengatasi apabila hanya dengan kebijakan moneter saja yang berhubungan dengan peredaran uang adalah tidak cukup. Yang kedua, kebijakan dapat mempunyai tujuan yang tidak sesuai yang dapat menimbulkan pertentangan dengan yang lainnya. Program konservasi dan stabilisasi pertanian di Amerika Serikat misalnya dilaksanakan dengan membatasi produksi beberapa komoditi, sementara pelayanan penelitian pertanian dilaksanakan dengan mencoba menambah produktivitas pertanian. Program pendukungan harga untuk produksi tembakau kelihatannya tidak sesuai dengan penyelidikan Institut Kanker Nasional yang mengemukakan hubungan antara merokok dan kanker. Yang ketiga, pemecahan beberapa masalah dapat menghabiskan biaya yang lebih besar daripada masalah itu sendiri. Kejahatan di jalanan mungkin dapat diberantas sama sekali jika kita mau membayar besar peningkatan penyelidikan polisi, penahanan individu, jam malam, dan sebagainya. Dampaknya pada kebebasan individu akan sangat luas dan membahayakan, dan berkurangnya kebebasan individu akan menjadi masalah yang lebih besar pula. Lalu yang keempat, banyak permasalahan di masyarakat tidak dapat dipecahkan atau paling tidak diselesaikan berdasarkan kondisi alamiah manusia dan kepentingan nasional. Ketegangan dan perselisihan pada beberapa tingkatan akan terus berlangsung di dunia. Beberapa anak secara sederhana tidak dapat belajar banyak di sekolah umum tanpa memperhatikan beberapa banyak waktu yang diperlukan untuk merevisi kurikulum dan perubahan lain yang dibuat. Nah, merujuk penjelasan di atas, terpapar bahwa tidak semua kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, tidak heran apabila hasil evaluasi kebijakan dari suatu pelaksanaan kebijakan itu tidak dimanfaatkan. Sekian sedikit resum buku yang saya buat dengan judul Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Semoga bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.